Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insyaallah berada di lembar yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Kita sangat bersyukur karena Allah telah memberi kekuatan lahir batin, jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan puasa insyaallah dengan baik, dan seluruh mata rangkaiannya ada sholat tarawih, witir dan lain sebagainya. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang terbatas ini saya akan membahas atau kita akan membahas tentang maqasidul ahkam, yaitu tujuan diberlakukannya hukum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 47 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing umat kami jadikan syir'atan, syariat atau aturan, wa minhaja dan jalan terang. Nah, syariat Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW tentu mempunyai maqasid, mempunyai tujuan-tujuan. Bahkan lebih dari itu, jamaah sekalian, syariat itu kalau kita gali di situ ada hikmatul ahkam, yaitu hikmah diberlakukannya hukum. Hukum apapun, aturan apapun, syariat apapun, di situ ada hikmahnya. Termasuk ibadah puasa yang kita lakukan ini penuh dengan hikmah dari berbagai aspek. Aspek akidah semakin kokoh akidah kita, aspek ibadah sungguh luar biasa. Kita semakin bersemangat di dalam beribadah, beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Aspek kesehatan tentu kita sangat sehat, bahkan sehatnya bukan jasmani saja tetapi rohani kita juga sehat. Demikian pula hukum Islam kalau kita gali, bahkan secara kebetulan juga terkuat yang disebut dengan asrarul ahkam, yaitu rahasia di balik hukum itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menentukan sebuah syariat, yaitu ketika ada sebuah bejana yang dijilat oleh anjing, maka di situ cara mensucikannya adalah dibasuh sab'a marratin, 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dicampur dengan debu. Kenapa sedemikian rupa cara mensucikannya? Karena ternyata di kemudian hari ditemukan fakta bahwa dari anjing itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit rabies ya. Padahal Nabi belum kenal yang namanya rabies. Lebih lanjut di perkembangan berikutnya ada sebuah informasi bahwa rabies itu bisa dinetralisir dengan tanah. Maka kita semakin percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Rasulullah, betul-betul putusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad berkata, berucap, kecuali apa yang dikatakan, yang diucapkan itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Dan masih banyak asrarul ahkam lainnya. Baik, kita kembali ke maqasidul ahkam. Imam Asy-Syatibi menyampaikan ada 5 maqasidul ahkam, ada 5 tujuan diberlakukannya hukum. Yang pertama, Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, adalah hifdzuddin. Aturan syariat Islam itu diturunkan untuk menjaga agama, keberagamaan seseorang.
dijaga oleh seperangkat aturan yang telah Allah tentukan. Misal pagi hari ini kita semua melaksanakan sholat subuh, maka sesungguhnya subuh kita ini adalah menjaga agama kita, bahwa kita betul-betul seorang muslim. Dan ketika kita rutin istiqomah melaksanakan ibadah yang fardu, apalagi disempurnakan dengan yang sunnah, maka keberagaman kita akan semakin terjaga, semakin kuat, semakin kokoh. Insya Allah ini kita rasakan. Demikian pula seseorang akan dinilai agamanya adalah dia termasuk golongan orang yang lemah dalam beragama. Ketika kita melihat ada seorang muslim tetapi tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan sholat misalnya, kita mengatakan dia muslim tapi bukan muslim yang taat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah subuh yang dimuliakan Allah adalah hibdun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Apa maksudnya? Islam hadir untuk menjaga jiwa, jangan sampai dibunuh, jangan sampai terjadi pembunuhan, penghilangan nyawa. Jangankan membunuh, melukai saja tidak boleh. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-jarhu, melukai. Nah, Islam hadir untuk menjaga ini. Lalu muncul syariat, yaitu larangan membunuh. Di antara ayatnya terdapat di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah engkau membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu misal dalam peperangan, atau seseorang yang menjadi al-ghuju untuk mengeksekusi orang yang dihukum mati setelah nyata-nyata melanggar ketentuan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Allah melarang membunuh. Yang kedua, Allah melarang melukai, mencederai, menghilangkan fungsi-fungsi anggota tubuh. Dari larangan ini maka muncul syarat berikutnya, yaitu hukuman bagi siapapun pelanggarnya. Orang yang membunuh, sanksi hukumnya sangat berat. Orang yang melukai, mencederai, sanksi dan hukumnya juga berat. Seperti yang disampaikan, dibaca oleh imam tadi. Apa hukumannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Jadi hukumannya berat. Kenapa seberat ini? Tidak lain jemaah sekalian, untuk menjaga jiwa tadi supaya ada efek jerah. Mungkin panjenengan pernah ke Arab Saudi, situ ada Masjid Qisas ya. Masjid di mana dijadikan tempat untuk melakukan hukum qisas. Dengan adanya hukum qisas itu, maka masyarakat akan melihat dan mendengar, itu loh hukuman bagi si pembunuh ternyata berat. Bukan hanya di penjara, tapi di qisas. Dan tidak hanya di Arab Saudi saja, hukuman mati itu di mana-mana ada. Di Indonesia juga ada. Malaysia, cuma bentuknya ada yang ditembak, ada yang digantung, ada yang dipancung. Nah, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, di dalam ayat 179 ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagimu dalam hukum qisas itu hayatun, terdapat kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa yang dimaksud ada kehidupan ini? Maksudnya jemaah sekalian, setelah diberlakukannya hukum qisas, hukuman yang berat tadi, maka pembunuhan berikutnya tidak terjadi, karena semua tahu ternyata hukumannya sangat berat. Demikian pula yang mencederai, yang melukai. Di dalam kajian hukum Islam disampaikan
Kalau orang membunuh muta'amidan, jadi pembunuhan itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Yang kedua qatlul syibil amdi, pembunuhan semi sengaja, seperti sengaja tapi tidak sengaja. Lalu yang ketiga adalah qatlul khata', yaitu pembunuhan tersalah atau keliru. Misal mau nembak binatang buruan, malah kena orang yang lewat atau ada di situ lalu mati. Ini namanya qatlul khata'. Masing-masing hukumannya berat. Yang pertama tadi kisos, lalu yang sibil amdi tadi hukumannya adalah diyat mughalladah. Nopo diyat mughalladah itu sanksi, yaitu membayar materi dengan ketentuan di situ adalah membayar 100 ekor unta. Demikian pula dengan diyat mukhaffafah, membayar 100 ekor unta tapi jenis untanya yang lebih murah. Nah, suatu ketika jamaah sekalian, ada seorang TKW itu membunuh majikan di Arab Saudi sana. Lalu setelah diproses secara hukum, dia betul-betul membunuh secara sengaja. Apa hukumannya? Hukumannya adalah kisos. Lalu pihak KBRI memperjuangkan bagaimana supaya hukumannya itu tidak kisos tetapi diturunkan. Maka menghubungi keluarga dan keluarga berkenan untuk memaafkan. Maka hukuman kisos tidak jadi, maka menjadi hukuman diyat mughalladah. Apa itu? Ya, membayar 100 ekor unta. Berapa harga 1 ekor unta? Pinten Bapak dan Ibu? 25 juta kurang lebih. Kali 100, pinten jumlahnya? 2,5 miliar. Kaget, dari mana uang segitu? KBRI-nya juga pusing, apalagi orangnya sebatas TKW, uang dari mana. Nah, beratnya hukuman itu sesungguhnya lebih mengarah kepada hibdun nafsi, supaya tidak mudah membunuh. Jangan sampai karena hal-hal sepele, rebutan penumpang membunuh, rebutan lahan membunuh, rebutan warisan tega membunuh saudaranya sendiri. Maksudnya seperti itu. Apalagi zaman sekarang ada orang tua membunuh anaknya dengan cara aborsi. Ini terjadi di beberapa tempat. Ini yang kedua Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah hibdun nasli, yaitu menjaga keturunan atau hibdun nasabi. Lalu muncul syariat yang disebut dengan ketentuan menikah. Orang boleh melakukan hubungan badan setelah nikah. Apa tujuan dari hibdun nasli ini? Yaitu menjaga keturunan supaya jelas silsilahnya. Ini anaknya siapa? Kalau lahir itu jelas bapaknya. Kalau ibunya kan pasti jelas. Tapi bapaknya kadang-kadang tidak jelas. Ketika bapaknya jelas, maka kakek neneknya jelas. Ini kaitannya dengan apa? Dengan banyak hal, diantaranya terkait hak wali, hak perwalian ketika anak nanti menikah, ketika anaknya perempuan, terkait dengan warisan. Lalu di situ muncul juga hukum la taqrabus zina, tidak boleh berzina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, fahisyah, dan seburuk-buruk jalan. Nah, ketika orang melanggar ini, apa hukuman bagi pezina? Di surat An-Nur ayat 2 disampaikan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah masing-masing 100 kali cambuk. Ini hukumannya kalau zina ghairu muhson. Kalau zina muhson, yang melakukan itu orang yang pernah nikah, maka hukumannya adalah farjumuha, maka dirajam. Nah, semata-mata ini untuk melindungi keturunan. Beberapa waktu yang lalu di kota Jember ini, ada seorang anak perempuan muda, gadis, itu tiba-tiba kok hamil ya. Orang tuanya tanya, kamu hamil? Anak itu nangis ya. Terus lalu dia cerita kalau dia diperkosa oleh 6 orang. Siapa yang menghamilimu? Ada 6, siapa saja ini itu. Dicari, dilaporkan ke pihak berwajib, lalu ditangkap.
Yang bertanggung jawab hanya satu orang, tentu memang nggak bisa dua. Itu pun sudah dihukum. Setelah dihukum, kemudian akad nikah tetap dilaksanakan. Dia keluar dari penjara untuk akad nikah. Setelah qabil tu nikah, lalu masuk lagi ke dalam penjara. Dan ini contoh kecil Bapak dan Ibu, dan jumlahnya tentu banyak. Ini yang ketahuan saja ya, yang diberitakan. Yang lain itu banyak yang namanya kasus-kasus seperti ini. Makanya ketika Kementerian Agama dulu pernah mengajukan perbaikan undang-undang, penyempurnaan undang-undang perkawinan, yaitu kalau sebelumnya kan perempuan itu 16 tahun boleh nikah, yang laki-laki 19 tahun, lalu dinaikkan lebih dari itu. Maka orang tua banyak yang protes. Kenapa dalam prakteknya Pengadilan Agama itu sering mendapat permintaan rekom dari para orang tua yang anaknya masih umur 14. Anak perempuan umur 14 minta rekom untuk diizinkan menikah. Kenapa? Orang tua sudah nggak kuat melihat perilaku anaknya yang pergi ke sana kemari dibonceng laki-laki, daripada maksiat nanti berzina, mendingan dinikahkan. Ini kondisi sekarang, sehingga sangat memprihatinkan. Mari kita saling menjaga Bapak Ibu. Anak kita baik laki maupun perempuan kita jaga, karena pergaulan sudah seperti ini memprihatinkannya. Dan itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah hibdul akli. Islam hadir untuk memelihara akal, supaya akal tetap normal, tetap sehat. Maka di situ syarat Islam hadir dengan memberi larangan meminum minuman khamar. Nabi Muhammad bersabda, "Wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah engkau sekali-kali meminum minuman khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr itu adalah pintu dari setiap keburukan. Itu larangan. Lalu bagi yang melanggar sudah disiapkan ketentuan sanksinya. Dalam sebuah hadis sampaikan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaribil khamri fajalladahu nahwa arba'ina. Suatu ketika Nabi didatangkan dengan seseorang laki-laki yang meminum minuman khamr, lalu Nabi menjambuknya sebanyak 40 kali. Bahkan beberapa imam memperbolehkan menambah, tidak hanya 40 supaya jerah menjadi 80 kali. Nah, ini khamr ini menjadi penyakit masyarakat yang sejak dulu sampai sekarang belum teratasi, bahkan sangat memprihatinkan. Alhamdulillah kita berada di tempat yang aman seperti ini. Di tempat lain, Bapak dan Ibu, setiap malam minggu itu pasti ada pesta miras. Di pinggir-pinggir jalan, adik-adik muda yang nggak punya tempat, yang uangnya pas-pasan, mereka juga mabuk di pinggir jalan. Yang punya uang tidak di pinggir jalan, tetapi dalam ruangan, di diskotik dan lain sebagainya, pulang sudah mabuk. Demikian pula acara-acara sebenarnya itu adalah acara-acara yang diperbolehkan, ada walimatul urus. Tetapi begitu jam 10 malam, ketika tamu sudah sepi, maka yang dibuka adalah botol. Ketika walimatul hitan juga demikian, tidak lepas dari minuman keras. Tidak hanya orang-orang biasa, rakyat jelata, pemimpinnya pun juga berkumpul sesama pemimpin, juga dalam perkumpulan minum-minuman itu. Sungguh sangat memprihatinkan. Nah, ini yang keempat. Lalu yang terakhir adalah hibdul mal. Islam hadir, syariat Islam hadir untuk menjaga harta. Maka di situ ada syarat larangan mencuri, larangan memperoleh harta bil batili, dengan cara yang batil. Lalu bagaimana dengan orang yang melanggar, mencuri, merampok? Maka di situ ada hukuman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Ini hukuman tegas Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Begitu berharganya harta, maka harus dilindungi. Mencari harta dengan susah payah, mengumpulkan untuk membeli sepeda motor misalnya. Begitu sepeda motor terbelikan, laku dicuri. Betapa sedihnya orang itu, maka pelakunya harus dihukum berat. Nah, di dalam bab mencuri ini, di dalam ayat ini yang didahulukan adalah laki-laki. Kalau zina tadi yang didahulukan adalah perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Tentu ini ada hikmah Bapak Ibu, bahwa dalam kasus persinaan bukan berarti yang banyak berzina itu perempuan, bukan. Yang dimaksud adalah seringkali terjadinya persinahan dan pemerkosaan itu gara-gara penampilan wanita
yang kurang sempurna di dalam menutup aurat. Apalagi zaman sekarang, kemana-mana kita habis keluar dari Jumatan ya, baru ibadah terus ke supermarket, di situ sudah ketemu aurat seperti itu. Di jalan juga demikian. Nah, banyak kasus-kasus pemerkosaan, perzinahan yang dilakukan oleh para pemuda. Ketika ditanya, kenapa engkau memperkosa? Iya, saya kepingin. Kenapa? Saya baru melihat seorang perempuan yang pakaiannya seksi. Dia memang tidak berzina dengan perempuan yang dilihat tadi, tapi dia berzina dengan yang lain. Itulah penyebutan az-zaniyah itu didahulukan, karena banyak peristiwa perzinahan itu diawali atau dimulai diakibatkan oleh penampilan wanita yang tidak sempurna atau jauh dari sempurna di dalam menutup aurat, apalagi zaman sekarang. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 maqasidul ahkam yang tentunya kalau kita kupas sangat luas karena terbatasnya waktu, kita sampaikan secara sederhana dengan maksud kita semakin bangga dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilihkan kepada kita agama yang benar, inna dina indallahil Islam, di mana syariatnya sangat mulia, sangat komprehensif, dan mudah-mudahan Allah semakin memberi kekuatan lahir batin pada kita untuk mengikuti dan mentaati aturan-aturan atau syariat yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirul khairat wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.